Pinter ente. Jadi kita sih gabut aja teman-teman, emang gak ada kerjaan, jadi ya kita suka ngomongin. Jadi gibah ini sebenarnya ketuanya belum datang, namanya lagi mau kita hibah gitu kan. Cuman ya udahlah kita mulai aja gitu kan. Jadi hari ini kita ngumpul nggak ngapa-ngapain aja. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan apapun juga, mudah-mudahan kita bisa jawab gitu kan. Karena ada beberapa juga dari yang fundamental nih, Koko Diki dari Glimpse ya. Koko Diki Glimpse. Koko Diki ini di November kalau ada kelas teman-teman, kelas value investing 1.0, dan satu lagi nanti saya jadi guestnya beliau ini di November, mungkin namanya value investing the other side. Iya, the other side ya. Kan waktu itu saya udah bantu udah sempat isi juga guest itunya di Krea. Berikutnya saya untuk di Koko Diki, karena saya suka mereka ini kan teman-teman semua, dan waktu itu saya juga belajar banyak. Jadi ya kita inilah saling bantu supaya bagaimana caranya orang lihat itu nggak hanya dari satu sisi lah, nggak hanya dari laporan keuangannya aja gitu ya. Nah, tapi nanti detail sih nanti biar Koko Diki yang ngomong lah posisinya. Nah, ini juga ada Koko Paul ya, terkenal dengan yang namanya Si The Unseen. Si The Unseen. Jadi Koko Paul juga selain value investor juga dia mulai mendalami cara-cara bagaimana sih cara hitung barang dan segala macam gitu ya. Nah, ini ilmu-ilmu yang kadang-kadang memang mau nggak mau menurut saya ya, sebagai ibarat kata yang di pasar modal, kita nggak bisa serta-merta semuanya itu berjalan seperti di atas kertas gitu ya. Pasti ada segala sesuatu yang ada ilmu tambahan yang ibarat kata bagi saya pun, saya masih kekurangan ilmu, jadi masih banyak belajar gitu. Nah, ini ada iklan sebentar, ada iklan nggak kelihatan, tolong diputar ini. Kalau kayak itu dia. Ada kita sponsori lagi kalau Ya, sponsori ini. ketuanya dapat. Oh, Oke. Suara clear, ini clear. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin mulanya ada yang dari teman-teman ada yang mau disampaikan, komentar sini. Nanya dulu. Mungkin saya kita jawab aja ya, yang dari kemarin terpotong ya. Kalau kemarin memang nggak direncanakan ya teman-teman. Yang kemarin tuh benar-benar saya lagi nunggu meeting jam 7 sama customer. Tahu-tahu dibikin live, ya udahlah gitu kan. Nah, mungkin sekarang ya masih ada pertanyaan, monggo lanjut kalau masih ada pertanyaan. Bagaimana ya, emang delay dong. Apa? Kalau mau on time bayar. Ya, delay kita pakai, soalnya ada yang pakai Telkomsel, ada yang pakai Indosat, macam-macam. Benar nih udah jam jadi. Nah, segini ini. Yang korbannya udah benar. Oke, mungkin kita buka kali ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, itu Viva prediksi kapan, Koyo? Nah, FIFA 1000 sih saya juga maunya secepatnya gitu ya. Cuma kan we never know ya. Tapi kembali teman-teman, untuk harga saham kita jangan dibalik. Kalau teman kan maunya harga sahamnya kapan 1000, kapan 2000, kapan 3000, kapan. Justru yang kita pikirkan kapan perusahaan ini turning point EPS-nya dari negatif ke positif. Itu dulu gitu menurut saya ya. Karena kenapa? Karena tanpa turning point EPS positifnya negatif, itu sangat sukar market itu mengapresiasi suatu perusahaan. Tapi kalau nanti misalkan EPS Q3-nya ternyata dari negatif menjadi positif, nah itu akan diapresiasi gitu kan. Jadi ya kita tunggu aja apakah Q3 ini atau Q4 tahun ini yang ibarat kata menjadi turning point daripada diri gitu teman-teman. Kembali teman-teman, di saham saya nggak pernah lihat harga sahamnya. Saya lihat adalah bisnis prosesnya dia gitu loh. Akuisisi sudah terjadi, Probiotek baru konsol 6 bulan secara laporan keuangan gitu kan. Masih ada 6 bulan lagi untuk full year gitu kan. Ya kita lihatlah posisinya apakah di Q3 ini atau Q4 itu kalau turning point EPS-nya menjadi positif. Kalau menjadi positif mungkin lebih banyak diapresiasi market. Untuk harga sendiri ya silakan gitu kan, mungkin bisa 1000 2000 we don't know gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman berpikirlah seperti untuk memilih saham itu berpikirlah seperti seorang pengusaha.
apakah company-nya bisa survive, apakah company-nya bisa untung, apakah company-nya bisa berkembang. Nanti harga ngikutin gitu. Jadi ibarat kata jangan terbalik teman-teman, maunya cepat kaya, mau cepat kaya. Tapi kalau harga itu nggak bisa naik, karena fundamentalnya nggak bakal bisa juga. Dan itu nggak bisa sustain, dan itu sangat bahaya gitu. Oh ini kamera bawah kan kamera siapa ya? Enggak. Oh, ini pakai handphone Cina gitu. Gue yang hapus yang atas itu kan iPhone tuh. Itu juga. Oh iya. Oh, sama iPhone. Berarti yang satu 15, yang satu pakai cicilan. Oke, teman-teman mau kenal juga ketua kita ini Pak Hendra Nahibat. Ya, itu dia. Ya, Dia nggak kelihatan mukanya dia. coba. Buka dong. Nah. Mana ini? Oh, sudah. Oke, ya. Nyetingnya susah banget ini. Ada Mungkin pertanyaan basic dulu, Bang Hendra. Kenapa sih klub ini dibikin dan kenapa kita ini mau repot-repot gratisan gitu loh? Ini kuliner saham atau Udah saham. kuliner saham dibentuk Ini kayak customer banget dia ngomongin topi. kuliner saham itu dibentuk karena beberapa awalnya itu karena teman-teman suka ikut kelas saham dan suka ngumpul makan-makan, tapi kita tuh suka sharing gitu loh, suka diskusi dengan pembelajaran saham yang kita pelajari di kelas-kelas saham yang kita ikuti. Salah satunya yang waktu itu kita pernah ikut yang paling banyak adalah Hungry Stock, Pak Lukas gitu ya, sama Ting gitu ya. Nah, dua komunitas itu karena online, kita kan backgroundnya masing-masing bukan seorang investor, jadi kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak ngerti gitu loh. Apalagi kalau kasih corporate action, kita ini bodoh-bodoh lah ya, kita nggak ngerti. Jadi akhirnya kita sering ketemu, sering makan, sering meeting. Dari jumlahnya berempat sampai belasan, dan akhirnya pelan-pelan jadi bertumbuh sampai sekarang berapa ratus orang gitu ya. Dan ini pun sorry ada beberapa yang japri dan DM untuk beberapa admin kita gitu ya, tapi kita tolak karena emang kita ini grup gratisan Koyu gitu ya, grup gratisan. Jadi kalau kita joinin akhirnya pernah kejadian grupnya jadi kayak nggak jelas gitu ya. Yang satu ada yang mau jualan barang, satu mau jualan forex, satu jualan MLM gitu ya. Jadi kita pikir kita batasin, nanti kalau misalnya suatu saat kita ada event, teman-teman datang, baru kita saling ketemu, saling kenal, baru kita nanti sortir siapa yang masuk, siapa yang tidak. Tapi sebenarnya di dalam kuliner saham itu nggak ada rekomendasi saham apa-apa teman-teman. Betul, Ya. ada beberapa teman yang kita lihat karena kenal, ada beberapa yang mungkin kita baru kenal juga baru, ada beberapa yang sengaja pom-pom saham apa. Nah itu teman-teman, selama bukan dari kita tidak menyarankan kalau teman-teman mau beli gitu ya. Apapun itu gitu ya, karena tetap tanggung jawabnya kita ya. Dari kita juga mesti mikir-mikir, jangan 100% langsung lu beli. Ya itu loh. Betul. Harus dikalkulasi sendiri juga lah. Betul. Ayo gimana? Apa kok? Jadi topiknya apa? Cabai-cabean. Cabai-cabean. Ya itu dari kuliner saham sih kalau misalnya. Ya. Jadi memang saya sendiri waktu itu diajak sama Ko Hendra karena ngumpul gitu kan. Dan Cici Sali, Ko Diki, bajunya itu malu kan. Bajunya itu malu. Itu bulu. Pelatih aja mah bajunya gitu. Ya itu sih kalau kuliner saham. Next mungkin ada pertanyaan yang mungkin ditanya. Ya. Oh ya, air minum. Nah, ini teman-teman dari Kakang Cucung Pesira. Om Yanto itu air minum rombongan enggak? Nah, jadi gini teman-teman, kita nggak pesen. Tahu-tahu waktu kita pesen aqua, datangnya ini. Apa kita dalam? Mungkin jadi gitu kan. Karena ini adalah salah satu tesis saya waktu beli Piva. Ternyata Piva ini ada hubungannya dengan si Pristine, ya ownernya ya. Jadi ya kalau ternyata teman-teman bisa lihat Pristine siapa ya nanti kelihatan lah itu siapa yang punyanya. Oke, lanjut. Pertanyaannya tolong itu. Kita ini orang pernah. Nggak kelihatan kok. Tadi ketutup. Ada yang udah live dari tadi kan? Bagaimana minta ikhtiar Proses mencari saham sehingga ketemu yang bagus karena banyak banget saham di indeks. Tadi ketutup jadi
Ya. Nah, ini ada salah satu Stockbit yang bagus ya, namanya Dojun ya. Ya, saya sering konten-kontenan juga sih. Nah, caranya, ya, caranya adalah teman-teman harus sering buka keterbukaan informasi di IDX. Ya, karena IDX itu setiap 5 sampai 10 menit ada keluar keterbukaan informasi. Ya. Nah, kalau mau cepat silakan pantau di sana setiap 5 menit, 10 menit, 11 menit itu pasti ada. Nanti lihat aja ada yang menarik nggak gitu kan. Cuman kembali style orang-orang beda-beda ya, style teman-teman beda-beda ya, nggak harus sama. Kalau saya ditanya apakah saya setiap 5-10 menit 1 jam itu atau tiap malam melihat keterbukaan informasi, saya nggak juga. Kenapa? Karena saya punya usaha, saya nggak punya waktu untuk itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya tunggu aja kalau ada informasi dari teman-teman yang lain. Lu ada saham ini menurut lu menarik apa enggak? Baru saya cari keterbukaan informasi. Karena saking banyaknya saham nggak mungkin kita bisa untuk cover semuanya gitu loh. Dan menurut saya nggak perlu saham itu banyak-banyak. Nggak perlu saham itu banyak-banyak teman-teman. Ya, nih dunia nggak adil teman-teman. Kita ngoceh sini gratisan lihat yang sono makan. Tuh lihat. Pada makan tuh teman-teman. Aduh, bayarnya sama padahal. Dibagi rata ini. Jadi bagi saya nggak perlu harus melihat serta informasi itu kondisinya kepotong gitu. Enggak, yang itu kondisinya nggak potong. Oh, oke. Ya udah. Ya udah. Seadanya. Jadi nggak serta merta kita itu. Cuma kalau mau teman-teman mau ikutin kayak toko Dojun ya di Stockbit, dia itu setahu saya membuka setiap 5-10 menit itu, even maybe every hour, dia buka keterbukaan informasi di IDX ada apa aja. Apakah dia mau backdoor, dia mau right issue, nah itu bisa main dari sana. Selanjutnya apa ya, silakan cari sendiri. Kalau saya kan cuma tahu cuma 2 saham doang gitu, maklum otak saya kan agak sedikit terbatas ya. Lanjut. Kemarin ada asing jual saham FIFA, itu kenapa ya kok? Ya mungkin aslinya butuh bayar cicilan mobil, butuh. We never know teman-teman. Jangan kita. Kalau saya kan tipenya memang investor ya teman-teman ya. Saya bukan tipenya adalah price action taker, enggak. Ada yang mau jual, ada yang mau beli. Bagi saya I don't fucking care gitu kan. Bukan urusan saya gitu. Yang saya tahu adalah perusahaan ini bagus dan menjanjikan menurut saya. Kalau menurut teman-teman jelek jangan ikuti gitu loh. Jadi dalam investasi saham itu pertama ambil kenyamanannya dulu gitu loh. Teman-teman nyaman nggak di perusahaan yang IPS-nya masih negatif gitu kan? Kalau saya nyaman, kenapa? Karena bagi saya yakin dengan perusahaan yang seperti ini dan dipegang di tangan orang yang tepat, perusahaan ini akan menjadi besar dan menghasilkan IPS yang positif. Apakah saya bisa salah? Saya bisa salah teman-teman. Jadi di dalam saham ini jangan percaya siapa juga termasuk saya gitu. Cuman saya suka perusahaan yang tidak dilirik orang, nanti dilirik orang. Ibarat kata perusahaan yang tidak dilirik orang itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan return yang jauh lebih besar gitu. Kalau salah bagaimana kok? Pasti membuat uang kita hilang. Ya memang dengan demikian teman-teman harus make sure dulu apakah untuk corporate aksi ini adalah sesuatu investasi saham yang cocok buat teman-teman, karena belum tentu investasi gaya saya cocok dengan teman-teman gitu kan. Kalau saya nggak cocok dengan investasi gaya yang secure, ya harus ada keterbukaan informasi dulu baru saya beli. Saya nggak seperti itu, Biar kelihatan. nggak seperti itu. Atau posisinya adalah Lu kelihatan di sini nih. atau posisinya adalah Ini benar. dividen gitu. Kenapa? Nah, bagi saya aumnya masih kecil teman-teman ya, kan belum TP paginya, FIFA-nya belum TP gitu kan. Kalau aum saya kecil gitu kan, buat apa saya masuk dividen play? Let's say ada duit 10 miliar gitu kan. 10 miliar sama 1 miliar itu dividennya efeknya beda teman-teman. Beda juga dengan 50 miliar gitu kan. Kalau kita punya 50 miliar masuk Bank Mandiri, waktu kemarin dividen yieldnya 8%, malah kita at least dapat 4M setahun. 4M setahun dibagi 12 itu bisa berapa? Banyak. 500 juta. Iya nggak? Bisa nice for living gitu loh. Tetapi kalau cuma kita punya let's say 1 miliar atau 2 miliar, kita masuk dividen yield yang 8-10%. 2 miliar 10% lah anggap gitu kan. 200 juta. 200 juta dibagi 12 berapa? Nggak nyampe 15 juta teman-teman.
kita belum biaya anak sekolah, gitu kan, cicilan mobil, gitu kan, tipping caddy, gitu ya. Gitu ya. Ya, gitu. Saya tadi tanya di payung kemarin. Jadi gaya saya itu bukan tipe yang slow. Saya Nggak serat. bukan pewaris, saya kritis. Saya bukan pewaris, teman-teman. Saya dari orang susah gitu loh. Dan saya mau kaya, bukan mau hidup bahagia. Saya mau kaya baru bahagia gitu, teman-teman. Nah, Bayung, Anda tanya lagi nih. Kemarin direksi FIFA itu jual. Menurut Ya. Bayung gimana? Material tuh. Nah, teman-teman, ada yang, nah, ini selain di sini juga ada yang kemarin yang nanya saya nih. Kebetulan, Bapak Andi, ada Andi dari belakang. Kadang Kemarin jual nih. direkturnya jual. Gue bilang, lu udah baca belum? Siapa yang jual? Kebetulan si COO-nya, Pak Antes. Pak Antes yang jual. Gue bilang, lu udah baca belum? Belum. Lu baca dulu, gitu kan. Jualnya berapa? Jualnya cuma 20 juta, teman-teman. Lu udah pusing 20 juta. Ada orang direksi buang 20 juta, dia udah ketakutan. Tetapi yang lupa adalah ada satu asuransi yang beli 40 miliar masuk. Lu gak seneng gitu kan? Yang di atas 5% jadi hampir 6% gitu kan? Posisinya gitu kan? Jadi posisinya itu adalah lu memperhatikan yang kecil sehingga lu lupa untuk memperhatikan yang besar. Yes. Get the big picture, teman-teman. Jangan perhatikan opilnya, perhatikan mukanya yang cantik, teman-teman. Apa jangan-jangan itu pengalih isu? Oh, enggak. Ya, Tapi memang beritanya itu dibuat kayak bombastis gitu loh. ya namanya kan wartawan ya. Kita nggak salah ya. Clickbait. Direksi jual, memang jual. Gitu kan. Tapi yang jual cuma 20 juta, come on. Gitu loh. Tetapi luput bahwa di situ ada satu asuransi yang megang di atas 5% jadi hampir 6% gitu kan. Yang duitnya itu hampir 40 miliar. Gitu loh. Jadi you only concern about the small things, but you forget about the big things. Dan bagi saya itu hal yang keliru, teman-teman. Menurut saya yang salah ini ya. Iya. Ini banyak yang bertanya nih, Koyong. Bahas mengenai red issue 3 Bani dong. Oke. Nah, teman-teman, jadi kan saya selalu bilang gitu ya, posisi ya. Kalau untuk informasi, biasanya red issue itu pertama kali keluar, itu bukan suatu red issue yang full. Karena untuk red issue yang full itu harus diketok palu sama RUPS LB, teman-teman. RUPS LB-nya kapan? Tanggal berapa? 9 Oktober. Sekarang baru September, masih punya 1 bulan dan semua masih bisa berubah. Cuma teman-teman berpikirlah, menurut saya nih ya, yang goblok ini ya, berpikirlah kita kalau investasi saham sebagai business owner, ya, berpikirlah investasi saham itu sebagai business owner, bukan berpikir seperti orang sempit yang mau kaya gitu. Kalau business owner, konsepnya beda. Dia mau masukin tanahnya dia yang dari CBDK ke pemilikannya. Cuma kan teman-teman lihat, kalau CBDK sudah dibeli dan masuk 90% ke atas, itu kan artinya selama ini profit yang entitas anak itu kan bisa naik ke atas, ya kan? Kalau labanya bisa naik ke atas, otomatis teman-teman PRPBV-nya itu akan turun separuh. Bukankah itu berita bagus gitu loh, itu paninya kan? Kan tujuannya di sana. Tujuan R-nya adalah untuk memperbaiki laporan keuangan Pani sehingga labanya itu full konsol ke atas. Ya kan? Kalau sudah full konsol ke atas dan kita tahu CBDK-nya adalah premium gitu kan, pasti untungnya itu bagus banget. Yang untungnya ini selama ini dinikmati oleh entitas anak, ini lainnya ini malah dimiliki oleh parents dan akhirnya dinikmati oleh kita semua gitu loh. Kan kita punya sahamnya di Pani, teman-teman, bukan di CBDK. Oh, disclosure ya, bukan rekomendasi dari jual beli, saya hanya ada Pani, saya nggak ada CBDK. Oke. Ya, jadi terjawab teman-teman ya. Ya, tunggulah keterbukaan yang jelasnya, sabar gitu kan. Mau di harga tunggu berapa, yang penting kan kita lihat asetnya. Yang jelas dia 16T gitu kan. Ratio pertama dia butuh 6,5, ratio kedua dia butuh 8. Sekarang 16T, which is itu nomor 2 terbesar loh setelah BBRI. 16T itu gede teman-teman. Ya. Tapi kalau di Cilok mungkin satu kota Bandung ada Cilok semua gitu pasti. Kalau untuk Bro Diki nih, mungkin secara makro, mungkin ada pandangan nggak tentang kan lagi banyak Makro sampai akhir tahun atau makro sampai 2026? ya, cobalah terserah bebas. Yo.
Bapak Diki. Coba. Bukan bapak ini belum edit. Oh, merit ya. Ini kamera di sini. Ini berdua. Terus kalau sini gratis. Pacar Terus ini. Diki. Kalau nggak sanggup sampai tangan ke atas ya. Terus ini. Pacar Bro Diki. Bapak tanyanya apa? Ya, pandangan lu terhadap ekonomi saat ini secara makro atau kan bukan kita tuh M2M dan lain sebagainya lah. Kan kemarin ada yang nggak salah di IG itu ada yang kasih tahu tuh grafik, wah ini udah mulai nih printing money gitu. Kita kan orang-orang desa nih kan pandangannya gimana kok politik. Gini, kalau menurut gua ya, banyak orang bilang printing money. Padahal menurut gua, money itu tambah lama memang tambah banyak karena kita ini orang yang produktif gitu ya. Jadi kalau kita punya bisnis gitu ya, nanti money supply setiap tahun itu tambah lama tambah banyak. Jadi teman-teman kalau lihat misalkan balance sheet-nya negara apapun gitu ya, mau US mau apapun, kalau money supply-nya tambah naik gitu ya, itu bukan berarti dia printing money. Gitu. Kita kalau misalkan bekerja dapat cuan gitu ya, itu kan jumlah uangnya tambah lama tambah banyak. Jadi yang terjadi menurut saya orang bilang printing money padahal nyatanya nggak demikian gitu. Gitu Pak. Oh, tapi aneh mungkin nggak pandangan lu nih, The Fed bakal nyetak uang lagi. Nggak, mungkin gini, isunya kan satu, The Fed akan turunin suku bunga. Ya. Kok Diki setuju apa enggak? Ya, boleh. Nah, satu, terus kan pemerintah US kan utangnya banyak. Terakhir katanya isunya mau printing money. Menurut Pak Diki apakah printing money itu suitable, approval atau bagaimana? Ini kan kita berarti ya, ngomong dari Ya, orang-orang minum kopi. sama Ya. rivalnya cadangan emasnya mau direvaluasi lagi dan sebagainya. Habis itu dia bisa nyetak duit lagi gitu. Nah, yang jadi masalah menurut gue ya, sekarang itu gini, ekonomi US lagi lemah banget gitu ya, tetapi dia mau printing money. Di lain sisi gitu ya, kita lihat ada tarif yang membuat inflasi US ini tambah lama tambah naik. Ketika inflasi naik, dia printing money. Printing money, orang tiba-tiba dapat duit kan. Ya. Kalau dapat duit, dia spendingnya tambah gede nggak? Tambah gede lagi. Naik lagi duit Ini lagi. membuat inflasi tambah gila-gila. Makanya kalau lu lihat sekarang, mereka ngeremkan dulu. Nanti kayak gitu. Apa? Itu maksudnya Jadi printing money-nya mungkin kalau menurut Pak Diki nggak jadi, gitu kan? Ya, menurut gua nggak jadi. momentum apa yang menurut lo ini harus di printing money nih? Maksudnya udah nggak bisa ketahan. Ini kan sekarang pandangannya kan nahan. Sampai titik batas apa sampai ini kayaknya udah nggak bisa atau mungkin pengangguran indeks pengangguran atau dan sebagainya. Ya. Gua kira I'm not qualified enough ya untuk Gak apa-apa, kita semua orang bodoh. Nah, cuma teman-teman yang satu hal yang pasti tadi ada mention tentang emas gitu ya. Ya, Mas. Kalau orang-orang bingung ya, kenapa ya kok emas ini akhir-akhir ini naik? Apa Naik terus. orang gila-gila gitu ya? Orang-orang kayak kita gila-gilaan beli emas, ternyata enggak kalau teman-teman lihat data. Sebagian besar pembelian emas itu dilakukan oleh bank sentral. Nah, pertanyaannya kenapa? Sorry, bank sentral ini The Fed atau bank Semua kita? bank sentral semua. Jadi Semua bank sentral sedunia. semua dunia punya bank, gitu ya, bank sentral dia membeli emas. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok dia beli emas? Jadi kalau teman-teman lihat yang dulu ya perang Rusia Ukraina, itu dolarnya Rusia itu diblok sama US. Jadi duit US dollarnya yang punya Rusia Bondsnya di US. nggak boleh dikeluarkan sama sekali. Oke. Padahal itu duitnya Rusia. Ah. Padahal orang punya persepsi bahwa USD ini paling aman, Iya. paling aman. Hmm. Tetapi ternyata bisa diblok. Padahal itu punya duitnya Rusia. Maka apa yang terjadi? Orang sudah nggak percaya dengan USD. Kalau nggak percaya USD, orang mau lari kemana? Orang mau lari ke negara yang punya keuangan kuat, gitu ya, kuat. Selain US yang kuat siapa? China. Tetapi China tidak mau mata uangnya dia kuat. Ya nggak mau kuat. Yang bisa kuat larinya ke emas. Makanya sampai sekarang emas gila-gila. Bukan sebagai pengaman suatu ya. Precaution lah ini kalau Yes. kalau bisa dibilang precaution dari bank sentral mengurangi porsi safe haven-nya dia di mata uang USD. Caranya adalah mungkin dia convert sebagian ke gold. Ya. Oke. Mungkin perlu pandangan yang suka ini. Apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan lagi buat Koyo. Ini pertanyaan nih. Ya kenapa China nggak mau dikuatin uang? Kita lihat teman-teman, Cina ini bukannya adalah end good customer user, ya. Cina ini adalah masih sebenarnya dalam negara maju tapi yang masih produser, gitu. Kalau dia produser, mata uang final dia menguat, ya dia rugi karena harga jualnya di negara importer jadi mahal. Lebih baik murah.
gitu. Terus biaya buat produksinya juga lagi tambah mahal kalau dia punya naik ya. Kalau nggak salah ada satu negara yang dia lupa negara bangsa apa yang dia mata uang di dalamnya itu nggak boleh keluar, terus mata uang di luar itu di luarnya itu lupa negara apa ya? Tapi yang saya lagi itu kok menurut Ray Dalio sih itu ya salah satu jadi hegemoni negara ini. Dia harus mata uangnya dipakai seluruh negara gitu. Kayak USD kan udah nyata gitu. Nah, Cina itu punya syarat untuk nyaingin si US gitu. Jadi nomor 1 in everything gitu. Cinanya mau. Mungkin belum ya. Mungkin belum. Karena dia masih nahan gitu. Masih nahan karena aku nggak tahu ya. Aku kan baru balik dari Shanghai sekitar 4-5 bulan lalu. Itu negaranya sungguh maju dibanding yang 10 tahun lalu. Jauh-jauh. Negara Indonesia maju, yes. Tetapi negara mereka itu lead forward ya. Itu baru melompat gitu kan. Nah, apakah consumer China di dalam negeri sudah siap menampung buangan yang dari US? Nah itu saya rasa mungkin itu yang mereka perhatiin. Jadi mungkin untuk saat ini belum, tapi pelan-pelan dia mulai caranya adalah dia dengan BRICS gitu ya. Terus dia dengan bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara Afrika, terus beberapa negara dari terakhir kan yang terakhir tuh kalau dia beli minyaknya dari Arab Saudi tuh udah bisa langsung tukar ke China tanpa perlu USD. Nah itu dia pelan-pelan Pak. Everything takes time teman-teman. Nggak mungkin cepet sama lah kayak FIFA. Nggak mungkin tahu-tahu 3.000. Gitu ya? Iya betul. Semua takes time teman-teman. Kan kita juga langsung kawin acara dulu. Simpel-simpel aja kita masalah tinggi. Ada yang nanya Koyong, Ah. setelah pandemi FIFA, Winterstock Koyong apa nih ke depannya? Jadi gini teman-teman. Sebagai teman-teman saya di Instagram gitu ya. Udah banyak yang panen. Saya aja belum panen teman-teman. Masih mikirnya ketiga apa. Ya sabar aja gitu. Pada saatnya tiba gitu kan, pada saatnya datang kita nemu sesuatu stok yang bagus dan harganya di bawah gitu kan, yang menurut kita adalah cukup untuk masuk gitu, itu pasti kita kasih tahu. Bagaimanapun juga kita berusaha gratisan gitu kan, walaupun selama ini ketua kita udah mau kenain parkiran 2.000 per jam. Jadi udah 7,5. Jadi kalau dinaikin lah. Ya. Jadi posisinya adalah nggak perlu buru-buru teman-teman. Saya aja masih menikmati Fani dan Viva. Tapi saya nggak tahu ya kalau dari saya nggak ada. Kalau dari Udah benar, udah bisa mati. Bikin gue emosi. ya, Udah benar. bagi saya adalah kita nggak harus punya langsung buru-buru usaha bagaimana. Tapi kalau teman-teman ada yang menarik, kasih tahu kita nggak apa-apa. Nanti coba kita mau presentasi bareng atau apa, welcome. Mas mau welcome gitu kan. Tapi bagi saya orangnya adalah tidak mau buru-buru bagaimana. Saya suka perusahaan yang berkembang, teman-teman. Seperti saya bilang sebelum ini ya. Saya suka perusahaan ada 3 kategori seperti Peter Lynch, teman-teman. Turnover, ya, growth, dan cyclical, ya. Cyclical kita tunggu aja karena momennya batu bara dibilang rendah ya, belum rendah banget gitu kan. Terus kalau kita bilang turnaround ada apa lagi apa enggak, masih belum ada gitu kan. Menurut saya ya. Dan saya masih menikmati yang growth, paninya growth, ya kan. Revenue-nya naik terus, dividennya naik terus, akuisisinya jalan terus gitu kan. FIFA juga sama gitu kan. Dan kalau teman-teman lihat di FIFA laporan keuangan Q2-nya, itu PVWT-nya belum masuk gitu kan. Nah, mungkin bentar lagi masuk. Di kapan? We never know. Apakah Q3, Q4 kita lihat aja. Karena kalau PVWT masuk, saya rasa ini bisa game changing karena itu cuannya gede. Karena saya tahu cuannya gede. Karena saya merasakan penderitaan yang suami-suami lain. Iya, karena sekali perawatan kulit tuh bini gua 30 juta, 40 juta gitu kan. Jadi gua tahu itu cuannya gede gitu. Jadi gua merasakan itu. Jadi kalau nanti Viva Beauty itu masuk, itu akan suatu menambah revenue dan juga game changing lah. Ya kita tunggu aja lah bagaimana perkembangannya gitu kan. Kalau bagi saya udah invest di Jawa, saya suka apa ini growth. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli harga sahamnya bagaimana gitu kan. Kalau ada duit masih dalam masuk MOS, saya tambah gitu kan. Kalau udah masuk MOS saya nggak tambah gitu kan. Ingat teman-teman, kalau dalam corporate action pakailah metode sopir angkot. Nah, ini mungkin nggak ada yang pernah value investor ajarin gitu ya. Saya bilang, Yanto nggak value investor. Kata siapa? Karena ketika kita ketemu 5 bangsa, ya,
kita bilang cewek cantik itu seperti apa? Mungkin 5 bangsa ini beda-beda. Kalau ada di Afrika, saya lihat ada Afrika demen-demen ceweknya agak sedikit berisi, gitu kan. Tapi mungkin kalau di Cina, di Korea demennya yang putih, yang kurus gitu kan. Mungkin kalau di Amerika demennya yang seksi, yang apa. Jadi kalau Anda bicara bilang value investor, yang menurut dia enggak, bagi saya enggak, saya value investor, saya menghitung secara garis besarnya aja gitu. Ya. Saya nggak mendetailkan yang kecil-kecil gitu. Bukan karena saya menganggap remeh, karena otak saya nggak ada. Jadi memang saya nggak punya kemampuan sana. Saya cuma big picture-nya aja. Oh ini akan seperti ini, begini gitu. Saya menikmati sekali perusahaan-perusahaan yang growth. Selama masih growth ya saya masih hold. Jadi saya sih nggak pusing dengan harga. Nah teman-teman kalau mau tahu yang stok ketiga saya, ikuti member berbayar. Ya. Nah ini Koko Paul. Mungkin kalau Koko Paul ada stok jagoannya silakan. Sementara FIFA. Cara Piva. FIFA ini apa ya? Tapi grup kita ini sebenarnya yang kalau tadi teman lihat ada banyak ya. Kita semua suka ngulik saham juga gitu ya. Ya. Bukan berarti kita cuma CBR. bukan berarti kita cuma nungguin asupan gitu ya. Karena kita semua ikut kelas-kelas masing-masing punya ikut kelas-kelas masing-masing gitu ya. Walaupun dari jebolan kita ada 2 yang buka kelas gitu ya. Ada 2 yang buka kelas. Tapi dari awalnya kita tuh karena grup ini memang kebersamaan, kita suka ngulik saham-saham dan kita suka kirim aja kalau saham yang bagus kita masing-masing ngulik, terus nanti kita coba diskusi, coba cari informasi, coba diskusi lagi dan informasi. Kalau nanti misalnya dapat bagus ya kita biasanya koleksi. Nah cuman emang kita tidak bisa sembarangan kasih tahu gitu sahamnya apa, karena kadang-kadang kita juga bisa salah gitu, bahkan sering salah gitu. Ada saham yang kita masuk rame-rame rungkat akhirnya. Saham orang kaya ya. Iya. Mau tanya ke Bro Diki, kalau lu melihat satu saham bagus dan Bro Diki itu apa? 3 poin penting apa ya yang lu lihat? Gue berarti Mas Pri apa? Kalau sekarang gua merasa gini ya, lu bisa cuan saham gede itu salah satunya karena kenaikan profit yang signifikan, profit bisnisnya. Kalau bisnisnya Operasional. tapi pertanyaan gua gini, apakah menaikkan profit bisnis ini mudah? Sulit banget. Nggak setiap orang bisa. Makanya gua belajar dari Goyim, salah satunya. Dia selalu ngomong, gua pengen lihat PSP di belakangnya, gua pengen konglomerat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ending goal-nya adalah profit perusahaan, profit bisnis naik kencang. Kalau dia nggak dibanding konglomerat, dia nggak punya sumber daya finansial maupun sumber daya manusia yang mumpuni untuk Betul. menaikkan profit secara signifikan. Oke. Ada nggak perusahaan yang secara natural basisnya buat konglomerat, goal-nya kencang? Ada, tapi setahun 2 tahun. Tapi kalau perlu backingnya konglomerat, tidak. Jadi gua mulai shifting sekarang, pengen melihat siapa di belakangnya. Tujuan akhirnya apa? Supaya laba bisnisnya ini Bisa intinya adalah fundamental juga. Apakah labanya itu bisa significantly grow gitu kan? Ya mungkin secara organik lah ya. Kan organik. Bagi saya nggak takut dengan perusahaan berhutang, ya kan seperti kasus kemarin kan. Datanya itu hampir kolaps gitu kan. Dan akhirnya kami berhutang gitu. Datanet ya, Datanet. bukan data ya, datanet perusahaan lu ya. Oh, data itu pabrik. Takutnya orang udah data. Datanet ya. Bukan ya, datanet dan simulasi. Hampir kolaps gara-gara waktu itu ada fraud orang pajak ya. Sebut aja lah namanya bunga ya. Bangke. Bangkainya baru ngomong ya, bunga bangke gitu kan. Buat kamu yang di sana, Ya itu masa lalu lah ya. Jadi ya, ketika kita harus berhutang, ya berhutang. Cuma waktu itu at that time banyak orang bilang nggak bisa. Ini datanya nggak bisa, pasti akan tutup. Saya bilang no, I know my business. Gua tahu revenue gua tahu beberapa proyek gua, dan gua bisa tahu. Kadang saya kan mainnya di security kan, gua tahu profit gua rata-rata berapa. Gua bilang gua tahu balik utang. And it happens. In 2 years, I pay all my debts. ini sama kayak satu kombo yang kata orang utangnya nggak habis 7 turunan tuh di satu emiten. Tapi gini dok, langsung bayar gas tuh. Langsung per PBV-nya itu Langsung ya, kayak gitu ya berapa ya. Jadi segala sesuatu itu mungkin ya. Utang puluhan triliun lagi. Oh iya, kan banyak. Puluhan triliun. Kalau tadi itu tuh poin nomor 1. Tapi kalau kita secara melihat orang murni seperti laporan keuangan itu, wah, debt-nya tinggi nih, debt-nya tinggi. Bisnismen nggak melihat itu teman-teman. Bisnismen ngeliat ini perusahaan, gue jadikan gini, untungnya jadi begini.
Gitu. Iya. Kalau orang cuma baca laporan keuangan doang, wah negatif dana udah ngeri. Ya, gua bilang Anda itu bukan cocok sebagai pebisnis. Karena pebisnis itu ada risk taker, teman-teman, bukan pewaris. Serius. Mungkin kalau teman-teman bukan seperti bisnismen, utang ngeri gitu. Oh, saya enggak. Kalau saya tahu apa yang saya kerjakan, saya nggak pernah takut. Oke. Iya. Lanjut. Poin nomor 2 ada nggak? Poin nomor 2. Poin. Sambil makan. Makro. Takut Itu sanksi ya. Kasih. Ada nggak? Atau memang itu lu aja itu? Kalau gua untuk screening Ya, atau untuk Enggak. stok pilihan lu, stok pilihan. Itu yang menurut lu bagus. Tadi kan GCG. Ya, ya udah, sip. Dari gua untuk 3 poin ini. kalau gua kasih screening suka mulai aliran agak shifting gitu ya. Gua suka cari yang dikumpulin oleh owner. Nah, maksudnya gini, gua bukan orang ahli yang bandagmologi atau apa, bukan. Cuma gua ini bisa jadi salah satu jalan untuk kita ngecek ownernya kalau akumulasi terus. Yes. Ada apa di bisnisnya? Yes. Oh, bisnisnya nggak ada apa-apa kayak BNRI gitu misalkan. Ya. BNRI owner konsisten beli terus. Ya. Terus. Kayak SMA juga sama. Nggak ikutin. Oh, oke. Yang gue ikutin BNRI gitu. Ya, mungkin barang yang di publik gitu ya, mungkin sekitar 80% udah dipegang owner. Gua tinggal cek bisnisnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa, ya udah biarin. Tapi kalau kayak yang lu pegang, yang GKP. Oh. Dapat satu tiket saham ya. Iya, lanjut. ternyata bangun pabrik baru gitu ya. Kenapa tuh? Bangun pabrik baru, Oh, bisa begitu. Gue tuh ingin bertanya, dan dia menjawab, itu kan fair. gua bantuin dulu dapat ini. Kok kawan? Gua jualan. Kawan lo. Lanjut. Ya, jadi benar. Jadi logika Kodiki adalah tetap ujungnya itu bisnis. Tapi kan bisnisnya itu kan bisnis owner mengetahui kan pabriknya mau selesai. Dan model-model kayak gitu bisa kita aplikasikan. Intinya tetap bisnisnya akan seperti apa. Cuman Kodiki pakai pendekatannya mungkin kumpulin beberapa. Nice. Ini ada yang nanya nih kok. Baru kedua. Ada lagi. No idea. Nah, ini ya. Gua Yang ketiga ikutin trainingnya Kak Kodiki di November tenang. Nanti baru spill ya. Ya, nanti dikirim dari training dan saya nanti jadi guest star-nya buat hari keduanya. Termasuk nginep. Jadi nanti kalau mau teman-teman ikut, itu udah termasuk hotel dan kalau ada tambahan sedikit nanti semalam bersama saya. Langsungnya di hotel yang sama. Bukan di hotel yang sama, di hotel yang sama. Tidur bersama. Tidur bersama di kamar yang berbeda. Cuci pina maaf ya. Tapi gue lihat masuknya. Bajunya kalau di depan pintu. Oke, lanjut. Ya. Iya, ada yang nanya tuh mengenai MDKA, IPO, tambang Mas Fani gimana? Udah, kita bukan analis. Kita bukan Ya. analis. Tapi boleh bantu jawab dikit-dikit. Gue nggak tahu tuh. Ya, menurut yang ikutin. Ikutin. Ya, coba. Udah. Oke. Ini ada Bapak Antes, kebetulan kita yang kebetulan kenalin sih Bapak Antes, mana? Pani ya, namanya Pani kan ya, tapi nggak ada hubungan dengan papa saya punya. Nggak ada. Itu ada yang nanya soalnya. Bukan, nggak ada hubungan teman-teman. Nggak ada. Itu bukan punya papa saya, bukan punya Pak Agwan, bukan. Tapi itu yang ada di mana di Aceh apa di mana? Sebenarnya namanya Pama nanti. Iya, Pama. Kodenya itu nanti Nah, ini. namanya Pama, teman-teman. Jadi sebenarnya basically gini. Kenapa MDKA itu harus dia split Pamanya dikeluarkan? Karena memang kalau kita lihat ini mungkin bisa benar bisa salah teman-teman ya. Nanti kita sering benerin aja. Tapi basically dulu di MTK itu mereka itu masuk dalam salah satu organisasi gold lah ceritanya. Nah, karena posisinya Coopernya lebih banyak teman-teman, akhirnya itu dia keluar lah. Ketika keluar ya berarti mau nggak mau dana asing itu dari MBCI itu banyak keluar. Makanya kan dia kan keluar dari MBCI kan. Nah makanya salah satunya dia harus keluarin goldnya. Jadi ya gold, ya Cooper. Nah ini nanti MDK itu lebih fokusnya di Cooper dan si Pamanya itu akan lebih fokusnya di emasnya. Nah kalau nanti dia sudah keluar dan Pamanya sudah menjadi IPO,
kalau nanti dia kejar lagi untuk NFT, ya otomatis konsolnya tetap ke atas gitu loh. Wajar. Yang ditanya bukan itu. Ini kebetulan ada saya ini memang bagian pertambangan, teman-teman. Tambang, tapi masalahnya tambangnya tambang tali. Dan CFA loh. Saya apa tuh? Certified Feeling Analyst. Feeling. Kita kan naik Nah, 85% feeling. kepala. Logika. Jadi teman-teman ya, kalau menurut saya, kembali teman-teman, waktu prospek itu keluar, coba teman-teman lihat nilai tambang yang di IPO itu berapa. Lalu teman-teman value kan dengan kira-kira revenue dan earning dia. Kan biasa di prospektus nggak tahu dong. Oh, Betul nggak? Oke. Misalkan dalam 5 tahun, revenue dia, earning dia berapa. Dan ketika dia men-translate itu, ya mau nggak mau kita harus percaya. Kecuali teman-teman ahli di bidang tambang yang bisa punya sumber lain. Nilainya dia IPO berapa, dilepas di pasar saham berapa, revenue-nya 5 tahun, earning-nya berapa, nanti teman-teman hitung PE-nya jadi kena berapa. Apakah murah atau mahal? Berarti harus tahu PI-nya berapa ya? Oh iya dong. Wajarnya ya. Apakah IPO tersebut wajar nggak wajar? Kita bisa lihat dari prospektusnya, nilai tambang. Kecuali kalau teman punya expertise di bidang tambang ya. Sama kenapa saya berani all in di PANI? Ya, karena saya hitung. Teman-teman, kenapa PANI bisa dibilang lebih menonjol di saham-saham emiten perumahan lainnya? Karena jumlah land bank, teman-teman. Jumlah land bank. Ketika kita beli PANI, ya kan, ini kan bisa sampai mungkin 20, 30, 40 tahun belum habis ceritanya. Karena land bank ini masih banyak, progres pengembangan banyak. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman lihat ada beberapa emiten properti, harganya PBB-nya 0,2, 0,3. Semurah itu. Karena land bank-nya banyak, teman-teman. Kalau land bank-nya udah habis, lu mau bangun apa? Oke. Jadi kita logikanya gitu. Mungkin dia pendekatannya asset play gitu. Kan sekali di reval langsung boom gitu. Gimana kok? Nah, orang takkan gitu. Lu properti jual tanah. Jual tanah, jual bangunan. Kalau tanah lu udah habis, ibarat kata dagangan lu udah habis, yang mau beli siapa? Jadi berpikirnya seperti itu. Apakah emiten yang ini membeli cadangan? Contohnya nih, tambang ini bisa ditambang sampai 30 tahun, 20 tahun, teman-teman tenang. Tapi ternyata mesti beli, tambangnya cuma sampai 3 tahun doang. Buat apa gitu loh. Oke. Ibaratnya kalau udah 3 tahun, Udah habis, tahun ngapain ente? Kan gitu kan. Jadi berkira seperti itu. Lihatlah masa konsesi tambangnya berapa lama. Lihatlah kira-kira estimate revenue berapa di prospektus, labanya berapa, dan kira-kira earning-nya berapa. Apakah tambang itu belajar? PE tambang menurut Pak Diki berapa? 8. 7, 8, top 10, oke nggak kira-kira? 8 ketinggian. Sorry, ini ada yang nanya nih. Tambang nggak pakai PI untuk valuasinya? Lu setuju nggak? Tambang, bisnis pertambangan kol dan sebagainya, pendekatannya bukan pakai PI untuk valuasinya. Lu setuju nggak? Boleh lah lu tuh, Bebas. kan ada public stock yang punya tambang. Sini. Kita tanya Ayo, langsung. kita Iya. Duduk sini. Silakan. Ini. Teman-teman, kita punya praktisi teman-teman ini. Ini kebetulan Toko Wilson, pemain batu bara. Biasanya ininya sama Hotman. Bukan lagi dipakai. Masih muda, punya tambang, tapi nggak single. Mana ada 3. Oh, sebelah kanan. Sini, Bos. Ditanya bro, PI tambang Agak berapa? Lu sini. Jadi kalau tambang memang sebenarnya lebih bagus valuasi pakai EV EBITDA. EV EBITDA. Kenapa bukan PI? Karena di tambang itu dia ada amortisasi dari waktu eksplorasi, dia kan ada biaya nih. Misalnya dia eksplorasi $10 juta gitu awal. Iya. Itu intinya gitu ya. Bukan bisa lagi. Waktu dia cari Eksplorasi belakangnya. kalau tambang batu bara, dia kan di awal penting mesti eksplorasi $10 juta gitu. Itu dijadikan aset di buku dia. Sebagai biaya eksplorasi. Terus. Gimana mati suara aja? Suara dari mana? Dari sini apa situ? Dari mana aja? Kita ke Pakai aja nih jelek. Oke, terus Visinya kan. Lalu waktu dia nanti tambangnya berjalan itu dia bisa diamortisasiin. Nah, amortisasinya itu bisa pengaruh dia punya net profit. Ya, Jadi kalau mau lihat performance tambang yang betul sebenarnya dari EBITDA.
EBITDA. sebetulnya yang pure ya. Ya, jadi amortisasi nggak dihitung ya. Nggak hitung Boy, karena amortisasi itu kan dia bisa setting. Ya, ya. Dia bisa atur Mau 10 tahun, 5 10 tahun. tahun, 5 tahun. Kalau mau lihat pure performance dari suatu tambang, paling betul EBITDA. EBITDA, oke. Tanpa bunga, tanpa itu, kita tahu betul dia punya cash cost berapa, dia punya revenue berapa. Terus EBITDA batubara yang bagus menurut Koko berapa? EBITDA batubara sebenarnya kan fluktuatif sekali kok. Ya. Jadi kalau harga bagus, EBITDA Anggap call-nya di $100. wah, bullish lah. Sekarang kan, Sekarang. tergantung ICI ya, beda. sekarang sebenarnya harga lagi nggak begitu bagus. Mungkin EBITDA mungkin 20, 15, mungkin beberapa tambang yang efisien ya. Efisien. Tapi kalau tambang yang nggak efisien di harga sekarang harusnya udah Gacor. nggak ada cuan, udah break even. Maksudnya tuh EV EBITDA yang bagus. Oh, EV EBITDA yang bagus. Oh. 10-12. EBITDA margin. Makin kecil kan makin bagus. Maksudnya margin. kalau kita patokan per itu kan 6, 7 ya kan. EV EBITDA yang bagus berapa? Ya maksudnya kalau lu mau akuisisi tambang berapa yang invest? Iya. Lihat sebagai pembeli lah. Ya, Tiga empat oke yang oke lah. Ya oke ya. Yang baru bisa cuan lah. Iya. Oke, lanjut. Thank you, Koko. oke. Tadi gua ada lihat pertanyaan dulu. Apa? Kalau Oyonton lagi banyak cash sekarang, berani nggak membantu Iva dia nggak sekarang? Itu kayaknya gue bisa jawab dari Pak Yogi. Kalau mau lah jawab lah. Gak apa-apa. Biar teman-teman yang jawab, saya jawab terakhir. Saya ke toilet dulu. Kalau Koyung nih, ada duit cash, pasti nambah, Pak. Pasti. Berarti ya, pasti dari sono. Kalau gue juga nambah sih. Sama, nanti. Hah? Karena Karena aku belum jualan. gue belum jualan. Ayo dong. Ya, Pak, Diki. Oh, Lapas. Nah, ini gua ada pertanyaan nih buat Bodi. dia nanya soalnya. Lu kan kurang pasti ya. Jadi lu bocor. Investor luar negeri dan dalam negeri, tapi kita bantu luar negeri dulu. Yang mempengaruhi gaya investasi itu yang paling lu suka siapa? 1-2 orang. Ya, dari luar negeri dulu. Habis itu ke lokal. Kalau gua cuma kita bisnis doang. Wah, sampai gua. Karena gua orangnya nggak suka baca buku, Lu suka baca buku? nggak suka baca buku, koleksi buku suka, baca buku juga koleksinya doang. Koleksi doang Apa suka. yang ada koleksi? Karena kemana-mana. Bahaya ini. Pembahasannya menurut gua Peter Lynch, teman-teman boleh catat One Up on Wall Street itu bagus, simple. Pembahasannya very funny gitu. Real lagi. Jadi gua baca kayak stand up comedy lah. Iya. Jadi bisa sampai habis. Itu the only book yang sampai habis bacanya. Lu Bisa Abraham itu nggak nangis Abraham? Enggak. Lalu Pak bisa. Tapi lu Abraham Lincoln. Benjamin. Baca Alkitab kali loh. Di market itu yang kita dengar yang benar, yang salah jangan dengar gitu. Oh iya. Iya. Hanya apa? Abraham kok. Abraham, Benjamin Abraham, maklum. Ya, tapi apa ya? Itu yang dari luar negeri, yang dari dalam. Panitia sekali tolong dari moderat yang kosong. Kita baca dulu, kenapa maling gua aja. Dari dalam. Handphone siapa? Gua. Wifi-nya matiin aja jelek. Nggak pakai Telkomsel. Oh tapi nyala wifi kok. Ini nyala wifi. Iya, wifi pakai Telkomsel. Oh catering ke sini. Iya. Tadi keluar. Kalau dari dalam negeri ada nggak? Dalam negeri menurut gua paling gampang dicerna Pak Soediak di Senin kan. Ya itu. Oh. 3 buku yang Anda harus punya ya. Keren. Oke. Nah tapi nanti nih nggak tahu mungkin berapa bulan lagi ada satu buku yang bagus. Namanya Karangannya Koyung. Oh, Itu Anda belum panen. Tepuk tangan dulu untuk tangan ya. Kalau Koyung, gaya investasi siapa atau tokoh siapa, investor siapa yang dari luar negeri dan dari dalam negeri yang sangat mempengaruhi cara lu berinvestasi? Peter Lynch,
Peter Lynch juga. Ya, Peter Lynch satu. Buffett nggak? Buffett ya, cuman Buffett yang sekarang jangan Buffett yang dulu. Buffett yang dulu kan terlalu big jump, berangkat banget, bodor. Karena waktu dia berani beli Apple, saya udah senang. Waktu Apple kan lumayan mahal nih, kan dia lihat growth-nya kan. Yang dia kan PEG-nya kan, tech-nya dia kan, growth-nya, pertumbuhan iPhone-nya dia. iPhone itu jangan lihat jadi jual hardware-nya, tetapi itu ekosistem. Karena ketika lu udah masuk iPhone dengan ekosistem yang di Apple iOS itu bisa dibilang 95% nggak mungkin pindah ke Android. Sinyalnya. Berarti kesimpulannya dulu nggak memperhatikan scuttlebutt. Kalau dulu kan scuttlebutt dia, artinya tuh aset play. Ya, bukan kafe yang bukan kafe yang lama, sigar baksik. Sigar baksik. Kalau dari dalam negeri siapa tuh? Ada nggak? Boleh diganti hostnya? Di Indonesia banyak yang bagus teman-teman. Cuma sayangnya mungkin strateginya beda. Saya demen Pak Lo ketika dia main Silicon. Oke. Karena pemikiran dia masih sama gitu. Kita beli ketika Silicon tuh belilah start at the bad time, sell at the good time, gitu kan. Bahkan saya kenal salah satu senior kita yang seumuran lah dengan Pak Lo, ya namanya saya nggak boleh sebut. Ya kebetulan kita sering main bulu tangkis sama beliau. Itu bahkan beli PTB aja cakep teman-teman. Seberapa cakep? Pakai utang. Pakai apa kok yuk? Pakai utang teman-teman. Ini logika dia. Ini kita share tapi dia beli PTBA pakai utang. Dalam 4 tahun ROE-nya lunas utangnya. Gila kan? Cerdas. Karena waktu beli ketika at the bad time itu kan murah banget dia harganya. Pas ketika dia turnover 1 dalam 2 tahun itu kan dividennya yang cukup gede kan. Yield-nya kan bisa sampai 20%, 30%. Jadi dalam modal balik modal hanya dari bayar utang dengan pakai dividen. Free money. Oke, itu luar biasa. Dan dia ratusan M, beliau keren, cakep itu. Harga wajar FIFA seharusnya berapa? Cocok awal. Tadi ada yang nambah ya, ada yang nambah. Kalau tanya gini, kalau saya ada cash sekarang, apakah nambah Pani tambah FIFA? Kalau nambah Pani, nggak perlu tanya, saya masukin lagi Pani. Kalau FIFA, saya tunggu laporan Q3 IPS-nya. Kalau positif, saya masukin FIFA. Oke. Karena dari Yang jadi masalah, saya udah jual diri di Tokopedia, langsung lagi. Yang ada ditanya satu, teman-teman. Jadi Oke. Kalau dari Koko Hendra nih, tolong di inframe dong, Koko Hendra. Udah masuk dong. Gaya investasinya seperti apa nih? Coba, kalau dari luar dunia dulu. Ikutin siapa? Gaya investasi berapa? Gua nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi gua nggak ada nggak ada patokan di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia, gua terpukau awalnya sama Pak Lo. Jadi 2018 itu satu komunitas gua di investor properti. Waktu itu ngajakin untuk bursa efek untuk melihat Pak Lo jadi pembicara. Di situ gua terpukau gitu ya. Jadi gua melihat wah ini sosok yang luar biasa. Dan akhirnya apa yang gue pelajarin awal-awal seperti orang bodoh gitu ya, gue beli apa yang Pak beli gitu ya. Nggak ngerti waktu itu beli, gue rugi banyak di MBSS gitu ya. Tapi setelah itu gue tahu yang salah sebenarnya bukan Pak Lo-nya, karena gue cuma digiting dia doang, tapi punya pengetahuannya, gue gak punya skillnya, tapi gue mau kayanya. Nah, setelah itu gue berusaha untuk nge-breakdown apa yang Pak Lo lakukan sebelum dia jadi kaya seperti sekarang gitu ya. Kita tahu ceritanya dia ada di United Tractor, di Timah, di Java, di Indi, di NKP, yang lain-lain. Dan dia yang gue lihat dia kayanya itu 100 M pertamanya dia itu hampir semuanya dari tambang gitu ya, sampai menjadi 1 triliun itu menjadi tambang. Jadi waktu itu gue langsung breakdown dari 10 perusahaan dia yang bikin dia jadi kaya seperti sekarang, itu 8 kalau nggak salah hampir semuanya jadi tambang. Dan akhirnya dari situ gue menetapkan diri gue untuk gue belajar khususnya tambang doang gitu. Tambang batu bara. Gue sampai beli buku Inggris ya kalau yang bukunya persen jadi ganjalan sepatu kayaknya itu Udah habis baca karena bahasa Inggris. udah beli baru dilihat bahasa Inggris. Asisten baca.
Jadi waktu itu gue liat Pak Lo karena dari tambang batu bara, ya banyak ya walaupun ada timah dan yang lainnya, gue pikir gue yang nggak mengerti banyak hal, gue fokus aja satu deh waktu itu batu bara. Ya akhirnya gue ikut semua kelas-kelas, gue coba berusaha untuk mengetahui tentang batu bara, kelas Christoph, dan lain-lain. Dari situlah akhirnya pelan-pelan ketemu style seperti itu dan berkembang, makin berkembang ya karena kita sering sharing. Salah satunya thanks buat Koyanto juga gitu ya, Koyung, yang banyak memberikan ilmu-ilmu khususnya bukan cuma sekedar ilmu textbook, khususnya ilmu investasi yang real lah, investasi jalanan yang real gitu deh, bukan berdasarkan textbook. Nah di situ ya kita berkembang makin lama makin tinggi. Oke, kalau lu kan batu bara nih, saham apa yang bikin lu wah manis banget nih di batu bara, pengalaman? Waktu itu jelas PTBA sama ITMG, dua itu. Pas zaman covid beli. Zaman covid betul. Gua ikut kelasnya Pak Lukas gitu ya. Waktu itu Pak Lukas ada sering kunjungan emiten. Awalnya Pak Lukas bukan kunjungan emiten, awalnya Pak Lukas itu onsite gitu ya. Waktu itu di Bursa Efek. Di JDC. Terus ya tiba-tiba karena COVID kita tahu ya, kita harus ikut kelasnya online. Waktu itu Pak Lukas thanks banget gitu ya. Beliau itu coba berusaha untuk yang kita sudah bayar untuk kelasnya itu berusaha untuk ada kunjungan emiten gitu. Jadi banyak emiten datang. Nah salah satunya waktu itu ITMG gitu ya. ITMG, PTB juga sempat kalau nggak salah. Nah waktu itu gue coba berusaha untuk mencerna tentang batu bara sebanyak-banyak mungkin lah. Jadi yang bikin gua cuan paling banyak waktu itu awal-awal adalah ITMG, selain Pani ya. ITMG. Tapi jual Pani yang saham ini tuh. Kalau waktu itu ITMG gua nggak cuan sebanyak itu, mungkin gua akan memutuskan untuk tidak jadi investor. Waktu itu Gigolo. Waktu itu gara-gara ITMG gua merasa bener loh tesis gua selama ini kalau kita jadi investasi tuh intinya bisa loh jadi investor itu bisa kaya lah gitu ya. Oke. Sekarang lo kan udah full time investor lah ya. Momen kapan yang lo memutuskan jadi full time investor yang kayak lo merasa gue making money di bursa ini, di market ini bisa? Bukannya tadi udah jelasin kok. Waktu itu beda. Lo memutuskan untuk full time ya? Lo memutuskan untuk full time kayak gitu. Waktu itu gue seorang pemain properti gitu ya. Gue punya bisnis keluarga, gue juga suka investasi properti. Waktu itu gue masih galau apakah gue fokus ke investasi properti gue yang sebenarnya cuan juga. Tapi apakah di investasi di saham. Nah waktu ITMG break gitu ya, cuannya lumayan banyak. Di situ masih galau sebenarnya apakah ini cuma seasonal atau tidak, karena kan waktu itu COVID ya. Ya pelan-pelan makin belajar, terus belajar banyak hal yang lain juga, ya investasi jalanan juga belajar dengan analis, ketemu dengan sekuritas, kita ngulik-ngulik bareng, diskusi gitu ya, diskusi bareng dan yang lainnya. Akhirnya gue putuskan untuk ternyata menjadi investor itu bisa. Jadi dia putuskan untuk menikah dan punya anak. Jadi teman-teman di kita ini nggak ada yang merasa paling pintar. Kadang-kadang waktu kita akan isu Pani pertama, keduanya kita diskusinya 3 jam dengan orang goblok, semua orang goblok. Tulisannya nggak mungkin lah begini. Cuman itulah seninya teman-teman bahwa dalam berinvestasi saham dengan grup yang tepat ya teman-teman nggak harus cari teman-teman yang sepositif, berpikiran sama, mau belajar maju. Akhirnya kita bisa dapetin, oh begini loh cara ngitungnya, walaupun kita masih banyak harus belajar lah untuk kayak gitu. Jadi kadang-kadang sendiri buntu, punya temen tuh jauh lebih enak untuk ya kadang-kadang udah pas lagi kita buntu, kita diskusi tambah buntu sih. harus buntu kayak goblok kita. Sama-sama ketemu jawabannya. Untuk Koko Paul, Nah, apa tuh? FIFA masih optimis kah 1000? Masih lah, aman. Apa alasannya? Masih karena ya si owner udah buang duit nih. Masa iya dia nggak mau untung gitu. Dia udah deploy, dia udah investasi di Etika, dia udah beli Holy, dia udah beli probiotik. Masa dia ya udahlah, nggak usah jalanin lah, udah bubar aja. Apa dia sebodoh itu gitu? Apa dia nggak mungkin? Dia pasti ada 2 cara kalau menurut saya. Si owner ini ngambil duit ada 2 cara. Dari harga sahamnya, dari bisnisnya. Ya, lihat dulu siapa yang bermain di belakangnya. Kalau yang ini, dia pasti dua-duanya. Harga sahamnya dia take profit, sama bisnisnya dia take profit juga. Gitu. Pandangan saya, bisa salah. Pandangan gue gimana? Kalau saya suka perusahaan yang bertumbuh. Revenue-nya dari 2 miliar, sekarang udah hampir 2T. Tahun ini pun diestimate sekitar 2,8 sampai 3T gitu kan ya. Once dia EPS-nya sudah mulai turn around,
misalnya Q3 dia turnaround positif, Q4 dia sampai 10, terus tambah growth segala macam. Nah, bayangin teman-teman, satu emiten farmasi yang selama ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang cover, tahu-tahu bagus, profitnya bagus, membesar gitu kan, dan fund-fund belum banyak yang pegang gitu kan. Akhirnya ketika mereka masuk mau nggak mau kan berebutan gitu kan. Nah itu yang kita tunggulah. Jadi ibarat kata kita ini kan investor retail teman-teman. Kita harus membedakan cara main play-nya kita antara investor retail dengan fund ataupun dengan yang lainnya, dengan bandar segala macam gitu ya. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kelemahan. Kalau yang bandar-bandar gitu ya mungkin dengan pump and dump, fear gitu, dengan greed dan segala macam ya, membuat orang untuk jual dan beli sehingga terjadi transaksi gitu kan. Sementara kalau fund itu kan masuk karena dia memiliki dana yang besar gitu kan, dia bisa mengelola kiri kanan, dan karena dengan dana yang besar dia memiliki orang-orang yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus dari bidangnya lah, dari keuangan atau di bidang ininya bisa dapat masuk segala macam. Keuntungan kita sebagai investor individu yang di luar fund adalah kita bisa berani masuk dulu atau memberikan toleransi terhadap saham-saham yang mereka tidak masuk. Tetapi kita bisa bilang saham ini akan menjadi saham yang baik. Oke. Gitu. Kenapa? Contohnya, tidak ada fund yang bisa masuk ketika saham ini rugi, teman-teman. Bayangin kalau saham ini sudah menjadi positif earningnya, market cap-nya sudah accessible gitu kan, terus volume transaksinya udah 15-20 miliar, itu mereka mulai melirik. Oh, ternyata ada yang kelihatan. Mereka duit nggak masalah teman-teman. Ibarat kata orang kaya, kalau beli bukan banyak, berapa duit? Lu ada berapa? Nah itu tanya orang kaya. Nah seperti kayak Pani, dulu waktu Pani kita bahas di 5.000, 2.000, itu fund juga belum banyak masuk. Tapi ketika udah mulai dari 10.000, 15.000 gitu kan, wah bagus nih, bener nih tangganya udah gede segala macam, itu mereka mulai masuk. Nah itu fund mulai masuk gitu teman-teman. Jadi kelemahan kita, size kita kecil. Keuntungan kita bisa memberikan toleransi terhadap emiten-emiten yang tabu oleh investor, dan kita bisa tahu, lu sebenarnya kalau kayak ini bisa kok, bisa positif gitu. Mungkin later on ya, later on. Karena kan nggak bisa, karena mereka ada orang, ini kita pakai duit. Jadi kita ada keuntungan dan ada kelemahan lah. Benar gitu. Jadi yang nyamannya aja, kalau teman-teman merasa nggak nyaman, nggak berani beli company yang artinya negatif tapi positif, ya udah jadikan Viva sebagai watchlist teman-teman. Once dia sudah positif, ya silakan beli gitu. Ya mungkin harganya udah 600 juta 800, we don't know. Karena teman-teman di dunia saham kan kita berebutan masuk duluan atau berebutan keluar duluan. Oh. Yang jelas kita udah punya barang duluan. Nah ini, ya. Toyong, kan lu sering ngomong di podcast juga tuh, lu suka saham 3 kelas yang ada di Better Leads. Turnaround, cyclical sama fast grower. Dari antara 3 ini, kalau disuruh pilih satu, yang mana yang paling lu suka? Alasannya apa? Fast grower teman-teman, fast grower itu yang bisa memberikan multi bagger secara cepat. Contohnya di Indonesia, di luar Viva misalnya, selain itu apa aja Viva hilang dari saham? Asa antar aja waktu tahun 2020. Wah, coba Koyum, boleh. Jadi gini, waktu 2020, Asa itu punya anak company namanya Antaraja. Oke. Kalau Antaraja, hitungannya paket per day, teman-teman. Paket per day, pengirimannya. Dulu, waktu Asa Radini, itu paket per day cuma 50, kalau salah ya, saya udah lupa juga. Itu cuma paling 20.000, 30 paket. Terus meningkat sampai 100.000, meningkat sampai 200.000. Sampai waktu itu si Pico-nya memakai teknologi dari China, ya. Jadi dari aplikasi itu, jadi pengumpan, ada order, sampai saya suruh istri saya coba lu tes antar barang di barang gitu kan, responnya seperti apa. Wah itu sangat cepat, masuk 15 menit, kurir datang, ngambil, langsung deliver, iya sore at the same time di same area. Jadi mereka itu nggak pakai, kan biasa kan kalau pakai itu ada pool, lalu dibawa ke tempat Cengkareng, kayak Jakarta Barat, Cengkareng disortir lagi. Oh Jakarta Timur, luar Jawa, Semarang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, sebuah lagi besok baru deliver gitu kan. Jadi biasa kalau regular yang free ongkir biasa nih Mama, Tokopedia itu 3-4 hari baru sampai gitu kan. Kalau dia tuh enggak, pagi sore udah nyampe, karena dia cut di tengah jalan, janjian tuh sopirnya, bus truk langsung keras. Nah itu dulu paket per day-nya dari 50.000 paket per day, 100, 200, 500, 1.000.
Waktu sampai 1.000, itu harga sahamnya terbang teman-teman. Dari 500-600 saya masuk itu udah 3.000-4.000. 3.000-4.000. Nah, ketika momen itu paketnya naik terus, saya jamin harga sahamnya nggak naik. Karena orang, wah ini luar biasa. Tapi ternyata waktu itu Antar aja itu gagal menerapkan paket per day-nya. Karena waktu itu ternyata banyak error, human-nya belum ready, terlalu cepat growth untuk delivery paket. Jadi mereka belum akhir, mereka terjadi banyak komplain. Ya kalau kita lihat dari Tokopedia atau dari Google, mana nih antar aja jadi nyampe gak gitu, mas apa banyak komplain lah. Banyak rating buruk ya. Kalau udah rating buruk gitu, berarti kan orang lama-lama nggak mau kirim. Paketnya turun tuh dari 1 juta 800, 900 ya. Saya putuskan keluar turun ke 800.000 paket. Jadi saya cuma dapat 5 bagger gitu. Berapa tentukan kita keluar kapan? Kalau asal kan jelas. Jadi bisnis lagi kita mulai kita keluar. Tapi kalau FIFA atau apa ini deh, sebenarnya gimana cara kita tentuin itu buat keluar atau 2.000 atau 3.000? Kalau FIFA ini kan lihat unorganic growth. Selama dia akuisisi unorganic. Mungkin saya keluarnya nanti kalau dia unorganic growth, ternyata waktu dia beli unorganic growth itu revenue malah nggak nambah. Berarti lu gagal dong, lu ambil strategi lu salah gitu. Ya, lu udah buang duit, tapi kok lu gagal gitu. Itu bagi saya fatal. Tapi so far oke. Karena lihat, sekarang pertumbuhannya 2,7, 1,8, tahun ini 2,8. Jadi selama masih bisa ditolerir, kita tolerir. Tapi kalau misalnya dia beli mahal-mahal, 500M, 1 triliun, ternyata hasilnya nggak bertumbuh, wah lu salah. Gua keluar. Yang pasti tadi kan Koi udah statement ya. Jika next Q-nya positif, kemudian baru dapat apresiasi dari beberapa pihak gitu ya. Betul ya. Iya kan kalau even kalau saya ada danaku, saya pasti nahan. Lu IPS lu udah baik belum? Kita berteori gini IPS-nya belum baik gitu. Belum baik. Why not? Ya, Yang gue suka waktu itu Koi pernah share ya, dia pakai perumpamaan naik kereta. Nah, kalau jurusan kita tujuannya ke Bandung, selama masinisnya masih di jalur yang sama, ya kita tetap aja ikut. Bukan naik kereta, karena kereta Jakarta Bandung di Jakarta Bandung tidak. Pakai bus. Saya teman-teman kalau di corporate agent pakai teori namanya teori angkot, teori mobil angkot. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah yakin busnya bagus apa enggak? Busnya bagus gitu kan. Rutenya bagus apa enggak? Rutenya Jakarta Bandung udah cocok. Yang drivernya siapa? PSB-nya, drivernya papa saya, cocok, udah cakep. Track recordnya bagus gitu kan. Apa yang terjadi? Ya udah kita sebagai penumpang udah beli tiket, duduk manis. Ya. Nah, dalam perjalanannya kita pantau, kan nggak mungkin aja kan. Ternyata dalam perjalanannya dari Kampung Melayu udah sampai rest area di 27, bener loh. Udah sampai rest area nih, udah maju nih. Dari 27 kita tunggu lagi ke 51. Bener loh, nyampe 51, KM 51. Di KM 51 teman-teman, kalau sopirnya mau sholat dulu, mau makan dulu, mau ke toilet dulu, even sampai tidur siang pun demi keselamatan kita bersama, ya silakan. Ya. Silakan. Iya, ngapain kita pusing-pusing nyari bus-bus lainnya? Kalau teman-teman merasa nggak cukup, wah, busnya tidurnya kelamaan nih, ya silakan turun. Cari bus lain. Kalau busnya ada. Ya. Kalau busnya nggak ada, kalau busnya aman. Kalau busnya nggak aman, gitu kan. Nah, kalau udah KM 51, KM 52, ternyata besok baru jalan, karena mungkin sopirnya baru seger gitu kan. Yang kita lihat, kalau dari KM 51 ke depan gitu kan, dari KM 51 dia ke depan, ternyata ke KM 91, kita bilang, wah, dulu salah besar nih, gua turunnya di sini, kita berbisa. Tapi kalau dari KM 52 dia tidur dia jalan terus dia belok ke kiri kan karena naik KM 72, ini bener loh, Cipularang, nanti arah Bandung. Ya udah kita tunggu sampai nyampe di Bandung gitu kan. Jadi ibarat kata seperti prinsip angkot. Sampai saya tadi ada Instagram nanya, kok Pandi nggak jalan-jalan? Saya tanya sama dia, lu bisa gerakin sahamnya? Nggak bisa. Ya udah. Kalau kan sesuatu yang nggak bisa dikerjakan buat apa? Gitu. Lu mau ikut-ikut, nggak mau ya udah. Gitu. As simple as that. Nyamannya teman-teman aja. Gitu. Nah ini ada pertanyaan menarik nih. Berarti kan kita ada bahas invest in bad times buat komoditi ya. Tapi kan kita tahu nih sekarang ini ada satu emiten yang lagi berdarah-darah yang baru di PHK besar-besaran. Ini untuk Bapak Diki nih. Ini lagi satu emiten yang menurut saya ini blue chip, bagus lah ya. Tapi karena ada satu dan lain hal, dia ke bawah lah, jatuh gitu dan lain sebagainya. Coba pandangan Bapak Diki untuk saham
udah garam ini gimana? Kok sebenarnya? Udah garam ini. Gimana? Yang ada karunnya nih. Tapi sebelumnya kayaknya itu ada yang bilang rumornya hoax itu. Hah? Berita itu hoax. Yang pemecatan PHK itu. Iya. Masa? Iya. Yang mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Ya. Kan sekali kali sih itu. Ya, bagaimana juga kan kita pengennya yang itu tidak terjadi. Kita nggak usah bahas yang itu dah. Itu kan ini. Asumsikannya terjadi. Enggak. Itu Oh, enggak. usah kita bahas kan earningnya turun jauh ya. Earningnya turun jauh banget itu. Dividen dulunya setiap tahun 2.600, 2.600 sekarang udah mungkin udah nggak ada gitu. Kan apakah ini kembali itu gini, apakah ini momen buat kita invest nih in the bad times nih? Gimana dulu? Ya, gini, yang menurut gue yang jadi masalah adalah banyak owner perusahaan rokok sudah tidak care dengan perusahaannya dia sendiri. Oh, gitu. Maksud gue bukan perusahaannya dia nggak care dengan bisnisnya, bukan. Dia care dengan bisnis rokok, tapi rokok yang mana? Rokok ilegal. Jadi lu kalau lihat yang terbuka, perusahaan terbuka, rokok legal, KO semua. Tapi apakah ownernya perusahaan yang DPK ini duduk diam? Enggak. Semua lomba-lomba buat Yang ilegal? Oh. Ini udah nggak di perusahaan dulu, ya udah biarin aja. Oh. Mestinya Udah kalau itu enak sih, udah bayar cukai, profit gede. itu yang membuat jadi masalah. Bisa nggak yang terkawal? Menurut gua sulit dia. Nah itu. Jadi menurut gua terlalu sulit kalau ownernya itu sudah tidak care dengan bisnisnya dia. Yang care paling cuma ya sambung lah, care lah sama profesional. Ya. Kita menggunakan dari luar ya. Ya. Tuh. Jadi selama owner masih fokus di ilegal ya nggak akan ada fokusnya. Mungkin 3 pertanyaan lagi sebelum kita tutup karena saya jam 7 harus jalan. Mau makan. Ya makan juga. Iya. Terakhir kalian satu pertanyaan terakhir. Ya, terus Satu view ada yang tanya view batu bara bisa bullish lagi kapan kok? Maybe 2 years to go. Aduh, mana si Wilson? Brother Wilson mungkin bisa bantu jawab view batu bara kira-kira kapan bullish lagi? kapan bullish lagi ya? Kalau lihat dengan kondisi sekarang saat ini, harga batu baranya kan lagi anjlok nih. Kanan boleh, situ boleh. Ini kali ya. Itu tetap sini ya. Harga batu bara susah ngomong ya. Yang bisa prediksi itu orang Ya, di market apa untuk prediksi harga batu bara susah diprediksi. Tapi yang kita tahu sekarang kebanyakan coal producer tuh udah operating marginnya tipis. Jadi makin mereka marginnya tipis itu mereka pasti kurangin SR, kurangin produksi. Nah ini tinggal tunggu waktu kapan sampai suatu titik supply-nya itu kan pasti akan turun terus. Ya. Nah, tinggal demand ini paling besar di dunia itu dari China. Jadi China itu biggest importer dari batu bara. Kita kalau mau tahu harga batu bara, indikator kita lihat si China ini ekonomi lagi bagus nggak? Dia punya manufacturing bagus nggak? Permintaan batu baranya strong nggak? Tapi bukan cuma soal demand di China doang. Jadi China itu uniknya dia biggest importer batu bara satu dunia, dia juga biggest producer. Mau lihat. Iya. Jadi produser dia tuh produksinya China juga tergantung dari government-nya. Ada satu titik waktu itu pemerintah China putusin dia tutup banyak underground mine di China. Oh, oke. 2000 berapa itu ya? 20. Enggak, 2016 atau 17. Pertama kali batu bara shoot up. Oh, 2013. Bukan karena demand-nya tiba-tiba naik, enggak. Tapi tutup ya. Karena Sudah coba banyak tambang di Tambang batu bara. China ya. Mereka bilang nih, ini kita mau tutup banyak tambang di China karena safety issue. Iya, Mereka iya. ada safety issue, jadi setahun harusnya kerja 360 hari, mereka cuma dikasih kerja 300 hari. Itu otomatis bikin 300 dari 360 20%. 60 bagi 360 berarti 20%. 20% short. Bayangin China punya whole supply 20%, tiba-tiba Iya. shut off. Nah itu yang pertama kali bikin harga batu bara spike dari 2016 ke atas. Oke. Ya. Jadi kalau kita mau lihat harga batu bara prediksi kemana, referensinya itu sebenarnya China. Kita di Indonesia kita cuma nebeng doang, nebeng ikut. Kalau harga batu bara di sana mulai naik, nah pasti Indonesia ngikut doang gitu. Oke. Nah kapan naiknya itu susah diprediksi karena kita cuma tahu probability aja. Ya. Jadi dengan harga sekarang kan orang di Indonesia aja
tipis. Antara cash cost dan revenue aja udah tipis. Ya. Itu di Indonesia kita open pit. Nah di Rusia, di China itu mereka kebanyakan underground. Underground otomatis pada umumnya pasti costnya lebih tinggi dibanding Ya. open pit di Indonesia. Jadi kalau kita udah tipis, mereka gimana? Mereka mungkin udah bakal sampai ke satu poin di mana mereka udah nggak sanggup. Kita mau start produksi, Mereka tutup. pelan-pelan tutup. Nah itu dia. Supply turun, Supaya turun. Kalau demandnya masih stable atau even naik, itu akan tiba-tiba Spike up. spike up. ya. Nah, pertanyaan lanjutannya, apakah demand ini ada terpengaruh nggak gara-gara energi baru terbarukan? Sekarang kan lagi digalakkan lagi nih, EBT dari sampah lagi sekarang kan. Iya. Nah, apakah demand dari batu bara ini juga masih akan baik? Kalau dari view-nya petambang batu bara ya, Iya. apakah masih baik dengan kondisi saat ini? Cek baterai. Sebenarnya renewable power plant itu kontribusinya masih sedikit sekali. Kalau untuk negara maju mungkin kontribusinya lumayan, Jepang. Tapi kita jangan lupa growth ini di Asia tuh datang dari Thailand, Vietnam, Indonesia, India, semua negara berkembang yang mereka nggak bisa afford untuk pakai EBT. Karena batu bara masih energy source paling murah. Kalau misalnya dia affordable. Jadi meskipun demand dari South Korea, dari Jepang, Eropa berkurang karena renewable naik, tapi kita jangan lupa India, Vietnam, Filipina, Indonesia, semua yang developing itu masih perlu batu bara. Jadi more or less harusnya balance. Oke, ini kalau Sebentar. Bro Wilson jangan mana-mana. Ini ada pertanyaan sangat cukup bagus teman-teman. Bank Indonesia QI diproyeksikan kurs rupiah melemah. Sektor apa saja yang diuntungkan dan yang dirugikan? Tolong sebutkan masing-masing satu saham yang diuntungkan dan dirugikan. Terima kasih siap-siap. Satu lagi, pandangan tentang banking saat ini kok. Tuh, beda itu banking nanti kodiknya aja. Nih, Kodiki, ayo. Lanjut. Ini tuh belum kan? Iya, lanjut dong. Ya. Selesai. Ya, tulis lagi. Tulis. Ya, di sini aja. Ayo, Kodiki, langsung. Banking. Lu tadi sebelum meeting ngobrol. Itu sama. Diwi harus dibahas ya. Burs. Sektor apa yang diuntungkan dan dirugikan? Gampang sih itu. Yang diuntungkan ya ekspor lah. Iya lah. Oke, dolar gitu. Terus? Ya Pak, dikit aja dikit lah, bukan bos. Kodiki. Banking ya, banking. Menurut gua gini, banking very easy ya. Bukan very easy malah. Dia punya business model yang unik menurut gua. Karena gini ya, logika simpelnya, semua transaksi di Indonesia itu kan pasti pakai banking. Gitu ya. Otomatis pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan terefleksi pada pertumbuhan banking. Ya, sampai sana paham ya. Dan kalau lu lihat gitu ya, sektor yang lagi rising star itu kan setiap tahun beda-beda. Tapi apapun sektor yang lagi rising star, yang kena dampak positif adalah banking, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, mau batu bara lagi rising, batu bara lagi turun, ganti sawit rising turun, manufaktur lagi rising, semua season itu ya, semua musim yang diuntungkan adalah banking. Jadi kalau lu lihat banking is very good gitu ya. Memang nggak bisa buat kekayaan lu jadi transformasional gitu ya. Kayak volume berapa kali lipat, berapa puluh atau berapa ratus kali lipat dalam 5 tahun, nggak bisa. Banking nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin kalau kita invest hari ini yang kaya cucu kita gitu ya. Kalau gitu kan. Tapi it is good untuk teman-teman yang menurut saya nggak punya keberanian gitu ya masuk saham kayak CBRE-nya Paul gitu ya. Dan yang Ada CBN jangan lupa. ya oke dulu very good menurut gua. Dan kalau lu lihat sekarang BCA sudah turun signifikan ya, mungkin 30-40% dari all time high-nya mungkin ya. Dan menurut saya jarang-jarang sekali terjadi gitu ya. Ini cuma bisa terjadi kalau banyak pemegang saham itu yang buang barat. Siapa pemegang sahamnya? Mayoritas pasti asing. Asing lagi lomba-lomba jualan. Kita mau melawan asing, nggak usah lawan. Tapi kalau teman-teman merasa BCA lagi murah mau beli dan
tidak mempunyai kemampuan untuk nyari FIFA, PANI atau apapun gitu ya, ya banking is very good lah untuk investment. Ada BRI, ada BNI, ada Bank Mandiri, tapi personally yang saya lihat adalah BRI ini pokoknya sudah kelihatan semua gitu ya. Jadi sudah manajemen sudah ngomong ada masalah ini laba dalam semester pertama jelek gitu ya, nanti semester 2 membaik. Semua sudah kelihatan, everything semua sudah kelihatan. Jadi menurut saya malah the worst is behind us. Kapan naiknya I don't know gitu ya. Cuma yang saya tahu dividennya 8%, 9%. Is it good enough for you? Saya nggak tahu, tapi setiap orang punya preferensi sendiri. Kalau ini good enough untuk Anda, ya sudah, silakan aja gitu ya. BMRI gimana? NPL paling rendah gitu ya, rendah sekali lah. Kalau nggak salah di bawah 1%. Ini gila, menurut saya gila. Gitu ya. Tetapi menurut saya untuk itu gitu ya. Kalau BRI sudah kelihatan bolongnya, sudah keluar semua jelek-jeleknya, sisa yang baik-baik, BMRI gimana? BMRI belum ada tanda-tanda bolong yang keluar. Jadi apakah bisa keluar di masa depan? I don't know gitu ya. Cuma menurut saya banking hari ini murah. Menurut saya you cannot be wrong ya untuk investasi di banking. Untuk kaya tidak bisa gitu ya. Tapi kalau salah saya rasa sudah enggak lah. Bedanya aja gede pak. Tuhan lebih gitu. Nah, untuk gue bisa belajar jadi orang pintar kayak lu itu lewat mana nih? Nggak perlu pintar, Maksudnya penting kaya kok. ada kelas yang aja dekat, ada kelas Ya, jadi teman-teman waktu di awal-awal pun saya ikut kelasnya Koliki di Glim. Cuman sayangnya waktu saya bilang sama dia kan punya kemampuan, dia kan orangnya smart gitu ya. Mau sharing, mau care gitu ya. Di grupnya juga kalau ada orang nanya dijawab. Cuman salah satu kelemahan dari Glim adalah pembelajarannya itu masih terputus-putus. Jadi saya encourage Koliki, saya bilang, lu punya kemampuan, lu punya bekal gitu kan, punya talenta. Kenapa nggak mau bikin training offline? Karena dengan training offline ini kan bisa lebih dalam, bisa lebih in-depth gitu kan. Akhirnya kayaknya terduga lah si Kokodik ini akan kali training. Kapan tuh kok? Kapan tuh ya? Tengah November nanti day 1 saya sama Kopedi malamnya, day 2-nya Koyanto gitu ya. Ya, aku bukan trainingnya sih ya. Jadi aku cuman ibarat kata jadi guest star untuk buat storyteller lah. Nanti aku kasih tahu bagaimana cara pandang saya di other side, pokoknya di other side gitu kan. Tetap value investing dari the other side. Saya presentasi PANI RT2-nya waktu itu bagaimana. Waktu itu kan tuh PPT-nya dibikin buat anak komplek Kosambi. Iya, anak Kosambi. Terus PIFA-nya juga bagaimana gitu kan. Karena bagaimana juga selain itu ada beberapa itu yang kadang-kadang kita susah jabarkan kalau nggak offline. Karena itu harus show dan segala macamnya lah. Nah, cuman kayaknya Kodiki menurut saya itu harus ada gini. Kadang-kadang kita dalam training kita nggak pernah tahu ya level orang-orang. Mungkin harusnya dikasih level yang baru join pun itu ada pendahulunya. Apakah seperti itu? Jangan nanti kita pas masuk ketinggian nih atau pas masuk kerendahan nih. Nah ini harus ada jembatannya Kodiki. Ya, rencana sih rencana untuk jembatani itu sih nanti ada online class jadi mungkin 3-4 kali masing-masing 2 jam. Starting up ya buat pulang kecil ya. Itu biar secara otak sudah bonding sama lah kualifikasinya gitu ya. Nanti di offline yang di aku itu ibaratnya praktikalnya gitu ya. Praktikal tapi ilmu alim gitu ya, bukan ilmu lihai. Ilmu pinter bukan ilmu cerdik. Nanti tujuannya adalah kita belajar ilmu cerdik dari serinya Moya. Ya. Itu yang online tuh free ya? Dapatnya free? Atau sama Online-nya free, tapi nempel yang berbaik. dapat apa aja tuh? Kita belajar itu apa? Semalam bersama saya. Oh semalam di hotel itu. Di Jakarta atau di mana lokasinya? Rencana sih paling Jakarta. belum tahu ya. Jakarta Barat Di Jakarta ya. atau Gading Serpong? Timur. Jakarta Barat, Gading Serpong atau Pik kali ya. Iya, Daerah sana lah. Enggak, Sultan Masjid. Ada kosopin. Itu ya, pikir ikut kelas itu dapat stok pin kan? Dapat info Pasti toilet. ada yang nanya. Ya. Dapat by PIFA. Apa kan? Ya. Ada dong. Ada sepatu dong kata dari Kok Freddy? Ini udah closing. Nah,
Jadi teman-teman thank you banget buat join di sini. Jadi sebenarnya ini acaranya kan inisiatif dari Koko Paul ya, makanya empot-empotan ya. Jadi kayak dari kita juga yang deg-degan gitu ya. Tapi kedepannya nanti kita lagi coba pikirin pakai yang lebih proper ya. Karena kita udah beli kamera dan lain-lain. Tapi kemarin kita jualan ya, karena nggak bisa. Pasti untuk saham daripada begini ya. Tapi teman-teman yang pastinya nanti ikutin kelasnya dari Koko Diki. Karena terus terang saya pun Nggak, mungkin pertanyaannya, kalau ikut training itu otomatis jadi member Blitz ya? Nah, Jadi ya sih, pasti. Oh, free dapat member glimpse. Oh iya dong. Waduh. Ya. Apa tuh bisa buka pendaftaran? Nggak, mungkin satu hal juga teman-teman yang menarik saya bilang nanti di situ ada Excel yang ibarat kata kepemilikan ya. Ya. Jadi salah satu waktu saya berani all in di PADI dan FIFA ada Excel kepemilikan yang saya rasa jarang orang yang memiliki, ya kan. Ibarat kata kan gini, saya kan pedagang pada teman saya pebisnis. Kalau yang lain jualan nasi campur atau nasi padang, saya nggak mau jual nasi campur nasi padang, teman-teman. Saya jual teh botolnya. Nah, kayak gitu. Jadi saya mencari ibarat kata salah satu emiten yang punya daya tarik yang beda, sehingga ketika itu lu butuh gua, bukan gua butuh lu. Nah, gitu. Jadi lebih nah itu ada dari peta kepemilikan Excel. Itu ada juga polisi. Ada pasti ada. Langsung Willy bawain. enggak. Kita Ya, jadi teman-teman pokoknya follow aja IG-nya Glim, nanti diupdate di sana karena benar-benar kita akan bikinnya sangat luar biasa sekali. Terus kita juga nanti di malam harinya kita Ada seksi dancer, iya, ada dance, pole dance. Tapi kita bukan artis ya. Power doang. Iya, mau. Pokoknya teman-teman nanti kita ada paling nanti bawain acara itu ada online-nya 3-4 kali untuk basic. Setelah itu nanti kita akan langsung di sana. Terus nanti di malamnya kita akan sama-sama duduk. Di situ kita akan buka, kita akan melihat the other side dari pasar modal Indonesia. Nanti konsepnya pun agak lebih menarik. Jadi kita suara santai. Teman-teman jangan lewatin. Pokoknya kelas ini adalah kelas yang buat Kodiki akan berbagi share yang luar biasa tentang pasar modal. Dan ingat temanya adalah Get Rich in Stock Exchange. Oke teman-teman ya, jangan hadir ya. Terima kasih. Empot-empotan nggak bikin ngos-ngosan. Satu lagi. Teman-teman kan tadi ada yang nanya-nanya tuh. Ini bonus ya kita kasih ya. Ini bonus yang kita kasih. Stok pick ya. Tapi kita nggak pegang sih teman-teman. Jadi ada yang nanya WISG itu katanya nih. Itu power. Virgo. Yang mau Timdas disarankan untuk jual dan beli. Ya kita nggak ada ya. Kita udah beli dari kemarin. Nggak ada. Oke, bye. Thank you guys. Thank you guys, yo. Kita lebih.